Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Hafiz Amri. Saya Tito Amal Fadzi. Saya Rudi Rahman Arif. Saya Niko Setia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan yaitu mengenai teori belajar motorik pendekatan dan teori kibernetik. Yaitu materi pertama yang akan dibacakan oleh Bang Zulfi. Baiklah, saya akan menjelaskan adaptasi teori belajar psikologi. Adaptasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan pekerjaan dan pelajaran. Adaptasi merupakan suatu kunci konsep adaptasi dari teori sistem, baik secara biologikal, perilaku, dan sosial yang dikemukakan oleh John Bennett. Konsep adaptasi datang dari dunia biologi, di mana ada dua poin, yaitu evolusi genetik, di mana berfokus pada umpan balik dari interaksi lingkungan, dan adaptasi biologi yang berfokus pada perilaku dari organisme selama masa hidupnya, di mana organisme tersebut berusaha menguasai faktor lingkungan, tidak hanya faktor umpan balik lingkungan, tetapi juga proses kognitif dan level gerak yang terus-menerus. Tiga. Jadi jenis teori belajar dalam psikologi pendidikan. Teori behavioralistik. Teori ini menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori humanistik. Teori humanistik ini menekankan studi tentang seorang secara utuh. Teori humanistik juga upaya memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamatan. Baik, yang kedua yang dibacakan saya sendiri, yaitu mengenai kelompok teori asosiasi stimulus respon. Menurut teori ini, manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang akan memberikan pengalaman tertentu kepadanya. Belajar di sini merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi berdasarkan paradigma stimulus respon, yaitu suatu proses yang memberikan respon tertentu terhadap yang datang dari luar. Proses belajar stimulus respon terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur dorongan atau drive. Siswa merasakan adanya kebutuhan akan sesuatu dan terdorong untuk memenuhi kebutuhan ini. Kedua adalah rangsangan atau stimulus. Kepada siswa diberikan stimulus yang selanjutnya akan dapat menyebabkan memberikan respon. Unsur yang ketiga ialah reaksi atau respon. Siswa memberikan suatu reaksi respon terhadap stimulus yang diterimanya. Untuk materi ketiga yang akan dibacakan oleh Bang Enrico. Saya akan menjelaskan. C. Kelompok teori kognitif. Teori belajar ini hadir dan muncul disebabkan para ahli psikologi belum puas dengan penjelasan yang teori-teori yang terdahulu. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu suatu perbuatan mengetahui atau perbuatan pikiran terhadap situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Baik, untuk materi keempat yang akan dibacakan oleh Bang Tito. Yang keempat yaitu sintesis teori asosiasi stimulus respon dan kognitif. Salah satu teori psikologi belajar yang merupakan teori awal tentang belajar adalah teori behaviorisme, yaitu teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan, pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama responden conditioning, yang kedua operant conditioning, dan yang ketiga observational learning atau social cognitive learning.
Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari teori belajar behaviorisme yang pertama yaitu guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik. Yang kedua, bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Kekurangan dari belajar behaviorisme yang pertama yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru yang bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Bab 3, penutup. Kesimpulannya adalah dalam teori stimulus dan respon membahas 5 teori yang berkaitan dengan pembelajaran psikologi pendidikan. 5 teori tersebut adalah teori pembiasaan klasik dari Pavlov, teori penghubungan dari Thorndike, teori behaviorisme dari Watson, teori kesegaran dari Guthrie, teori pembiasaan operan dari Skinner, teori stimulus dan respon ini memiliki dasar pandangan bahwa perilaku itu termasuk perilaku berbahasa atau bahasa tubuh. Bermula dengan adanya stimulus atau rangsangan aksi yang segera menimbulkan respon reaksi gerak balas. Teori ini dalam pembelajaran sangat bermanfaat untuk melihat bagaimana stimulus dari guru dan bagaimana reaksi siswa terhadap pembelajaran. Mungkin demikian hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, disilakan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Alvarez dari perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok ini. Pertanyaannya yaitu bagaimana terbentuknya hubungan stimulus respon. Sekian, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yang akan dijawab oleh Bang Hendriko. Prinsip teori stimulus respon menyatakan bahwa apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberi reward, maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain, di mana stimulus yang sama timbul. Itu jawaban saya. Mungkin itu jawaban dari kami. Apakah kelompok 6 sudah merasa puas? Sudah. Mungkin demikian hasil diskusi kami pada hari ini. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.